Kemudian masuk bab yang baru, bab qada'us salatil faitah, bab tentang mengqadha salat yang tertinggal atau yang terlupakan, wa ta'jiluha, dan segera mengqadhanya, tidak menunda-nundanya. Iqra ya akhi. Bab menyegerakan qada salat yang tertinggal. Hadis ke-111. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Malikin radhiyallahu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan fal yusolliha idza zakaraha la kaffarata laha illa zalika wa ta'ala qaulahu ta'ala wa aqimis salata li dzikri wal muslim man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusolli yaha iza zakaraha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa menunaikan salat maka hendaklah ia menunaikannya saat ia ingat. Tidak ada kafarah baginya bagi salatnya kecuali hanya itu, seraya membaca firman Allah Ta'ala dalam surat At-Toha ayat 14, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan dalam riwayat Muslim, barang siapa lupa menunaikan salat atau tertidur, maka kafarahnya adalah menunaikannya saat ia ingat. Nah, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafaratan laha illa dzalik wa tala qaulahu ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa li Muslimin man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa terlupakan dari sebuah salat, maka hendaklah dia segera mengerjakan salatnya apabila dia telah mengingatnya. Tidak ada kafarah baginya kecuali mengerjakan dengan menyegerakannya itu. Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari nomor 597 dan Imam Muslim nomor 684. Dan dalam riwayat Imam Muslim, lafadznya berbunyi, barang siapa lupa dari salatnya, barang siapa lupa dari sebuah salat atau tertidur darinya, maka kafarahnya adalah ia segera mengerjakan salatnya bila ia telah mengingatnya. Al-mana al-ijmali, kata Syekh Al-Basam, makna global dari hadis ini, as-salatu laha waqtun muhaddadun fi awwalihi wa akhirihi. Salat itu ada waktu yang telah ditentukan untuknya, waktu awal mulanya dan akhir batas dari sebuah salat. Seperti firman Allah Ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang yang beriman waktunya telah ditetapkan. Jadi kapan masuknya dan kapan akhirnya sudah ditentukan. La yajuzu taqdimu shalah qablah. Enggak boleh seseorang itu mengerjakan salat sebelum masuk waktu. Jadi sepakat para ulama, salat yang dilakukan di luar waktu ya tidak sah. Salat tepat waktu itu termasuk rukun atau syarat sahnya salat. Salat masuk waktu itu termasuk rukun atau syarat sahnya salat? Ahsan. Kenapa syarat kalau bukan rukun? Apa bedanya rukun dengan syarat?
ahsan. Syarat itu adanya di luar ibadah tersebut sebelum dikerjakan, sedangkan rukun ada di dalam bagian ibadah yang dikerjakannya tersebut. Ahsan ya, barakallahu fiik. Kalau wudu syarat atau rukun? Kalau khusyuk rukun atau syarat? Tayyib, ahsan. Kan baru kita bahas toh bab khusyuk kemarin ketika masalah menunggu dinginnya cuaca ketika mau sholat. Kama yajuzu ta'khiruha anhu fi haqqil amidi. Demikian pula tidak bolehnya mengakhirkan sampai habis waktunya seandainya dia melakukannya dengan sengaja. Jadi kalau sengaja mengundur waktu sampai habis ya nggak boleh. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala menyebutkan, yakni man fatata anis salati amidan, barang siapa kehilangan waktu salatnya dengan sengaja. Dengan sengaja dia kehilangan waktu salatnya itu. Kata beliau, la yanfa lahu ayyaqdi wa in kana alfa raka'atin. Walaupun 1000 kali dia itu menggantinya, itu tidak ada bermanfaat bagi dirinya. Kalau oleh orang sholat habis waktunya dengan sengaja dia lakukan baru dia sholat, itu nggak manfaat di qadha. Sebagaimana nggak manfaatnya sholat yang dikerjakan sebelum masuk waktu. Faham ya kawan? Sebelum masuk waktu sholat nggak sah. Sengaja menghabiskan waktunya baru sholat juga tidak sah. Nah, kadzalika ikhwati rahimanillah. Fa idza nama an sholati aw nasiya hatta kharaja waqtuha. Bila seseorang tertidur dari sholatnya atau karena terlupakan, berarti dia lakukan bukan karena sengaja. Oke? Sampai habis waktunya, faqad saqita anhul ismu li udrihi. Hilang dosanya karena ada udurnya. Apa udurnya itu, Pak? Tertidur atau lupa. Dua perkara ini masuk dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasin. 3 perkara. Pena diangkat oleh Allah dari 3 golongan. Pena diangkat dari 3 golongan ini. Yang pertama apa ya, Pak? Alis-sabi hatta yakhtalim. Anak kecil sampai dia itu apa? Bermimpi dewasa. Kemudian yang kedua, anil naimi hatta yastayqiz. Orang yang tertidur sampai dia bangun dari tidurnya. Yang ketiga, anil nasi, dari orang yang lupa sampai hati yatadzakar, sampai dia teringat. Di hadis yang lainnya, dari anak kecil, dari orang yang lupa sampai teringat, dan dari orang yang terkena penyakit gila. Apa? Dari anak kecil, dari orang yang tertidur, dan dari orang yang terkena penyakit gila sampai dia sembuh dari penyakitnya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berarti lupa dan tertidur termasuk udzur. Maka orang yang terlupa nggak boleh dihukum. Kalau benar-benar apa? Lupa. Wadhiqah, ini nasihat buat guru. Kalau muridnya dikasih tugas membawa sesuatu lupa, itu jangan hukum. Karena itu udzur apa? Udzur syar'i. Asal memang ada bukti bahwa dia apa? Lupa. Dan ini sekaligus memberikan bukti apa? Kecuali kata Imam Malik, kalau ada indikasi alasan lupa ini dijadikan hujah untuk membohongi, nanti semua orang akan beralasan dengan apa? Lupa. Faham ya kawan? Nuangkan racun, lupa dikira gula kan gitu. Ya nggak boleh kalau seperti itu. Namanya kata ya kalau rahimahullah. Kemudian habila rahimah wa alaihi ayyubadira ila qada'iha inda dzikrihi laha. Jika itu terjadi, dari kesimpulan hadis ini secara global menjelaskan bagi orang yang terlupakan dari sholatnya atau tertidur tadi, segera mengqadha sholatnya tadi tatkala ia teringat. Atau kalau dia bangun dari apa? Tidur. Ini mungkin saja terjadi. Ada seorang ikhwah, dia lupa sholat zuhur, teringat setelah selesai sholat isya.
Tentu bayangkan, ingatnya sudah apa salat Isya. Tapi itu wajar, Nabi saja lupa. Mulai dari salat apa? Zuhur, asar, menjelang maghrib, baru Umar yang ingat. Begitu azan maghrib masuk, yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi salat apa? Zuhur bersama sahabat. Kemudian salat asar, kemudian baru salat maghrib. Dalam hadis yang lainnya Nabi terlupa salat asar sampai masuk maghrib. Itu Rasulullah SAW. Naam, ikhwati rahimani wa rahmatullah. Ya kalau tertidur Ustaz, ya dilihat. Oh suka tidur itu berbeda. Karena orang pada hari ini sebagiannya malas bangun subuh. Lalu beralasan tidur termasuk udzur syar'i. Kalau itu pemalas, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. La yajuzu ta'khiruha fa inna kafarata ma waqa'a la min at-ta'khir. Kata beliau, enggak boleh mengakhirkan untuk menunda mengerjakannya karena kafarah baginya adalah dia segera menunaikan tatkala dia ingat, al-mubadaratu fi qada'iha walida. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ini tatkala ingat Allah taala. Fatilawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah inda dzikri hadzal hukm yufidu anna al-murada min ma'naha an tuqamas shalah inda tadhkiruha. Kata beliau, dari ayat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa mengambil faedah, berarti makna ayat tersebut menegakkan sholat tatkala ingat kepada Allah bagi orang yang lupa dari sholatnya tadi itu. Ini maknanya demikian. Lalu kata beliau ada ikhtilaf ulama, yaitu hal tajibul mubadara ila fi'liha inda dzikra aw yajuzu ta'khiruha. Apakah hukumnya wajib menyegerakan menunaikan sholat yang tertinggal atau terlupakan itu ketika dia ingat, atau boleh ia mengakhirkannya? Dhahabal jumhur minal ulama ila wujubil mubadarah. Wa minhumul a'immatus salasah. Wajib hukumnya menurut mayoritas para ulama menyegerakan sholat yang terlewatkan darinya. Di antara jumhur ulama itu 3 imam, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad serta pengikut mereka rahimahumullah taala alal jami'. Wa dhahaba Syafi'i ila istikhbabi qada'iha 'ala al-fawri wa yajuzu ta'khiruha. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah, beliau beranggapan menyegerakan menunaikan salat yang tertunda itu disukai. Boleh ia mengakhirkannya. Wastadalla Syafi'i bi annahu alaihi salatu wassalam hina nama huwa wa ashabuhu lam yusalluha fil makan alladhi namu fi bal amarahum. Kata beliau, ya ikhwati rahimanillah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dalilnya ya dari Imam Syafi'i dulu pernah tertidur dari salat bersama dengan sahabat-sahabatnya, dan ketika beliau terbangun beliau tidak mengerjakan salat di tempat beliau tertidur dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau memerintahkan kepada para sahabat mencari tempat yang lain. Ya. Fattadu rawahilahum ila makanin akhar. Kendaraannya Nabi ditunggangi mencari ke tempat yang lain untuk salat, fasallu fi, lalu salat di tempat itu. Berarti Nabi enggak langsung salat, Kan dalam hadis itu disebutkan di situ, di tempat mereka tidur, tempat dijadikan syaitan tinggal di sana. Makanya mereka tertidur ketika itu. Lalu Nabi mencari tempat yang lain dan sholat di sana. Berarti kan ini ada jeda waktu. Sahih. Walau kana al-qadha wajiban 'alal fawri, kata beliau, seandainya hukumnya menyegerakan menunaikan qadha salat itu wajib, shallu fi makani, niscaya mereka akan salat di tempat tersebut. Waqtajal jumhur bi hadis silbab, sedangkan jumhur ulama berdalil dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Apa itu dalilnya? Tidaklah dia mengerjakan salatnya ketika dia mengingatnya. Na'am, alhamdulillah rahimanillah.
haitsu rataba as-salata 'ala dzikri, di mana disebutkan salat itu dikerjakan ketika sudah ingat. Itu kafarahnya. Lalu bagaimana dengan dalilnya Imam Syafi'i? Disebutkan oleh jumhur ulama, dalilnya Imam Syafi'i itu dikarenakan ada sebab. Enggak mungkin ditunaikan di tempat tersebut. Apa itu sebabnya? Apa itu ilahnya? Tempat tadi dijadikan tempat tinggalnya apa? Syaitan. Kalau nanti sholatnya dikerjakan di situ, mungkin saja akan mengurangi apa? Kekhusyuan. Maka ditunda karena adanya hajat. Ini wajabu an istidlal Syafi'i bi annahu laysa ma'na al-fawriyyah adamu ta'khir qalilan bi ba'd al-a'rad allati takmulu salatu wa taskiha fa inna yajuz ta'khirul yasir intidar al-jamaah. Arti disegerakan itu bukan berarti gak bolehnya diakhirkan dalam waktu yang cuma sedikit. Karena boleh jadi diakhirkan itu seperti menunggu datangnya apa? Jamaah. Kan orang pada wudu, tunggu dulu sambil itu termasuk menunggu yang sejenak. Kan perlu cari tempat yang lebih baik. Itu juga termasuk perkara yang perbolehkan. Karena bukan karena sengaja enggan menyegerakannya, karena ada udzur yang syar'i itu loh. Begitu maksudnya. Ini enggak masalah menundanya sedikit. Fa innahu yajuzu ta'khirul yasir intidaril jamaah, kata beliau. Boleh menunggu sejenak, menunggu apa? Jamaahnya kaum muslimin, karena mungkin mereka sedang bersuci. Aw taksiruha wa nahwi dzalik, atau menunggu banyaknya orang atau semisal daripada itu. Hada waqad atala fi hada Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitabis shalah. Dalam kitabus shalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan ini panjang lebar dalam halaman yang ke-43 sampai 44. Wa fanna darra qa'il bi jawazit ta'khir, di mana beliau menyebutkan ya pada akhirnya beliau menyebutkan tentang apa? Bolehnya bagi wa fanna ar-ra'yu qa'il bi jawazit ta'khir. Ya beliau menyebutkan bantahan tentang mereka yang membolehkan diakhirkan tanpa udzur yang syar'i. Waqtalafu fi tarikiha amdan hatta kharaja waqtuha. Lalu ulama berbeda pendapat lagi bagaimana hukum orang yang meninggalkannya dengan sengaja untuk mengundur-undur waktunya. Lalu habis, hal yaqdiha aula? Apakah boleh dia itu mengqadha? Apakah wajib mengqadha? Ataukah qadhanya tidak ada nilainya? Ulakhisu hadzal mawdu' min kalam Ibnu Qayyim fi kitabis shalah. Faqad atala kalam fihi. Aku akan ringkaskan, kata beliau, ucapan Ibnu Qayyim dalam kitabus shalah ini karena sangat panjangnya pembicaraan beliau. Di antaranya adalah qad ittafaqal ulama ala khusul ismil 'azim alladhi yanfiqu min man akharaha li ghairi udrin hatta kharaja waqtuha. Sepakat para ulama orang yang meninggalkan sholat sehingga keluar waktunya dengan sengaja, dia telah mendapatkan dosa yang besar. Itu kalau dia tinggalkan dengan sengaja. Ini jelas ya kawan. Nah, kita tahu mengundur-undur waktu sholat itu sifatnya orang apa? Munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila mereka itu hendak menunaikan sholat, mereka bangkit dalam keadaan malas-malasan. Di antara ahli tafsir mengartikan malas-malasan yaitu menunda-nunda waktu salat. Walakinna dzabal a'immatul arba' ila wujubil qada' alaihi ma istiqaqil 'uqubah illa ayyafu Allahu an. Akan tetapi beliau menyebutkan bahwa imam yang 4 tetap mengatakan wajibnya untuk apa? Qada, dan orang tersebut berhak mendapatkan apa? Hukuman siksa dari Allah Ta'ala, kecuali kalau Allah apa? Mengampuninya. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengannya, dia dengan Allah Ta'ala. Karena insya'a ghafarallah wa insya'a adabah. Kalau Allah mau, Allah akan siksa dia. Kalau mau, Allah akan mengampuni dia. Itu haknya Allah Azza wa Jalla. Tapi yang 4 berpendapat harus sholat. Harus sholat tetap dikerjakan. Wa qalat ta'ifatun minas salafi wal khalafi, berkata sebagian para pendahulu ulama kita dan orang-orang yang datang dari kalangan belakangan ulama kita,
Dia mengatakan barang siapa dengan sengaja mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa udzur, tidak ada jalan baginya yang membolehkan untuknya qadha selama-lamanya. Jadi nggak ada alasan. Qadhanya itu percuma, tidak akan diterima darinya. Dia wajib bertaubat dengan taubat nasuha dan memperbanyak istighfar serta mengganti dengan sholat-sholat yang sunnah, memperbanyak sholat yang sunnah. Pendapat ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat yang mengatakan wajib qadha adalah bi annahu idza kana qadha wajiban 'alan nas wan naim. Bukankah mengqadha itu diwajibkan bagi orang yang lupa dan bagi orang yang tertidur, dan kedua-duanya itu merupakan udzur. Tentu kewajiban bagi orang yang tidak punya udzur, yang durhaka, dalam bab ini lebih didahulukan. Maksudnya begini ya kawan, kalau orang yang tertidur itu kena udzur, orang yang tertidur, orang yang lupa kan nggak kena dosa. Orang yang nggak kena dosa aja wajib apa? Qadha, begitu maksudnya. Apalagi ini dengan sengaja meninggalkan, mengakhirkan waktunya, berarti dia berdosa. Maka dia lebih pantas untuk diwajibkan mengqadha salatnya. Tapi itu tadi kata beliau, dia wajib taubat kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatannya tersebut, dan tentu lebih utama baginya dia mengganti kebiasaan buruknya itu dengan bentuk taubatnya, memperbanyak sholat-sholat yang sunnah. Nah, lanjutkan ya. Terlebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum menunaikan sholat asar setelah masuk waktu sholat maghrib pada peristiwa perang Khandaq. Padahal mereka tidak dalam keadaan tertidur dan tidak juga karena lupa. Jika sebagian sahabat lupa, tentu tidak mungkin mereka semua juga lupa. Dan yang mendukung pendapat wajibnya qadha adalah Abu Umar bin Abdul Bar rahimahullah. Dan di antara yang berpendapat tidak adanya qadha adalah Zohiriyah. Ini maksudnya Imam Ibnu Hazm itu maksudnya apa? Daud. Demikian pula Imam Daud al-Qahiri. Imam Daud al-Qahiri. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Ibnu Al-Qayyim yang ia telah membahas dengan panjang lebar dalam kitabnya As-Shalah dengan pemaparan beberapa dalil sekaligus menyanggah pendapat yang berbeda dengan pendapatnya. Di antara dalil yang dijadikan pijakan dalam berpendapat seperti yang dipahami dari hadis ini, bahwa inti pembicaranya adalah wajibnya mengqadha bagi yang lupa dan tertidur. Sebaliknya, tidak wajib qadha bagi yang meninggalkan sholat dan sholat selain karena dua hal di atas. Sementara perintah-perintah agama itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mutlak. Kedua, tertentu waktunya, seperti sholat Jumat dan hari Arafah. Maka ibadah semacam ini jika dilakukan di luar waktunya, maka ia tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Contohnya, sholat di luar waktunya tanpa ujur. Sabda Nabi SAW, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka sungguh ia telah mendapatkan sholat asar. Orang-orang yang berperang diperintahkan untuk menunaikan sholat saat perang berkecamuk. Seluruhnya adalah bukti perintah menunaikan sholat pada waktunya. Jika terdapat keringanan, niscaya mereka akan menundanya guna terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun sholat yang tidak mungkin ditunaikan pada saat perang berkecamuk. Ini semua menunjukkan adanya tuntutan mendahulukan sholat dengan mengerjakan wajib dan syarat sholat tanpa kecuali. Adapun tidak diterimanya qadha dari orang yang sengaja menunda-nunda pelaksanaan sholat pada waktunya, bukan berarti hal itu lebih ringan dibandingkan orang-orang yang diperkenankan qadha karena ujur. Karena kelompok kedua ini tidak ada kecaman atas mereka. Tidak diterimanya qadha dari kelompok pertama sudah cukup sebagai hukuman yang keras bagi mereka. Sungguh Ibnu Qayyim telah membahas panjang lebar dalam masalah ini. Barang siapa yang ingin mengetahui secara lebih detail, silakan merujuk kepada kitab beliau. Baik.
Wa amma kalamu Syekhul Islam fil mawdu'. Adapun pendapat Syekhul Islam dalam masalah bab ini, beliau berkata dalam kitab Al-Ikhtiyarat, tarikus shalah amdan la yusra'u lahu qada'uha. Meninggalkan salat dengan sengaja tidak disyariatkan baginya mengqada'nya. Artinya sampai keluar apa? Waktunya. Wala tasihhu minhu, tidak sah darinya. Bal yuksiru minat taqawi wa huwa qaulu ta'ifatin minas salafi ka Abi Abdurrahman sahibus Syafi'i. Bahkan yang harus dilakukan memperbanyak salat-salat sunnah tatawu sebagai bentuk taubatnya, seperti pendapat sebagian para ulama pendahulu kita seperti Abu Abdurrahman, salah seorang sahabat atau muridnya Imam Asy-Syafi'i, wa Daud dan Imam Daud yaitu Daud Adh-Dhahiri, wa atbahu dan pengikut beliau seperti Ibnu Hazm rahimahullah taala. Wa laysa fil adillati ma yukhalifu hadha bal yuwafiquha, wa qad mala ila hadha al-qawl Syekh Siddiq Hasan Syekh Siddiq Hasan fi kitabi Ar-Rawdah An-Nadiyah. Walhasil beliau memberikan kesimpulan di sini ya ikhwati rahimanillah, pendapat dari Syekhul Islam mendukung pendapat yang mengatakan tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan sholat sampai keluar apa? Waktunya. Nah, pembahasan yang terakhir kita ambil faedah dari hadis ini secara hukum-hukumnya. 1. Wujubu qada'i shalah 'alan nasi wan naim inda dzikriha. Kewajiban mengqadha salat bagi orang yang terlupakan atau tertidur darinya ketika dia apa? Ingat. Atau ketika dia bangun. 2. Kewajiban menyegerakan untuk menunaikannya, karena mengakhirkannya setelah dia mengingatnya ini termasuk sikap meremehkan salat tersebut. 3. Tidak berdosa bagi orang yang mengakhirkannya karena ada udzur. Jadi mengakhir waktunya karena ada udzur seperti tidur, lupa, atau ikhwanillah rahiman, ini bukan termasuk, dan juga orang-orang yang bukan karena sebab dia ingin meremehkannya. Dan bab ini ikhwanillah rahimanillah bi anna yanama ba'da dukhulil waqti, misalnya orang tidur sudah masuk waktu tapi karena sebab mengantuk yang amat berat, itu juga termasuk udzur syar'i. Tapi kalau enggak ya enggak. Tahu azan malah tidur, berarti ini termasuk kategori apa? Menyengaja. Paham ikhwan? Enggak boleh dikatakan, loh ini kan tertidur. Enggak boleh. 6. Atau misalnya dia mengetahui bahwa ini waktu sholat sebentar lagi dia akan masuk, tapi kemudian dia tertidur karena sebab ngantuk yang amat sangat, ya enggak apa-apa. Tapi kalau karena sengaja dia malas nanti saja, itu yang enggak boleh. Kafarahnya bagi orang yang melakukan hal itu bukan karena sebab dia berdosa, tapi kafarah karena tertidur dan karena lupanya tadi itu segera dikerjakan saja. Ini makna kafarah yang disebutkan di dalam hadis tersebut, bukan berarti kafarah karena akibat perbuatan dosanya, bukan. Walhasil fa'ilna rahimanullah, tidak diterima kafarah itu kalau diganti dengan selain itu. Kalau ada orang kafarah, saya nggak perlu sholat tapi beri makan orang miskin saja, membebaskan budak atau memberi pakaian, itu nggak diterima. Karena kafarah yang kita sebutkan tadi ini kafarah bagi orang yang apa ya kawan? Kafarah kalau seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, dia harus membayar, dia harus memberi makan orang miskin, memberikan pakaian, atau dia berpuasa atau membebaskan budak. Ini kafarah yang bagaimana? Seperti misalnya orang yang melanggar sumpah atau nazar, atau orang yang mengumpuli istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Nah, kalau meninggalkan sholat bukan karena sengaja yang tadi itu, kafarahnya cukup dengan apa? Segera mengerjakan sholatnya. Ini kesimpulan yang mampu kita ambil pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Iya, tafadhol. Sholat duhur dulu, baru sholat asar bersama dengan jamaah. Kan sama-sama 4 rakaat kan? Sholat duhur 4 rakaat, sholat asar juga 4 rakaat. Untuk sholat bermakmum di belakang imam yang sholat asar, niatnya sholat duhur. Seperti orang yang safar, dia belum sholat duhur sampai di tujuan asar, lalu ia sholat bersama dengan jamaah di tempat dia sampai tujuan. Tidak boleh sholat asar dulu. Makanya Rasulullah ketika sholat asar terlupakan atau tertunda mengerjakannya sampai maghrib, dia kerjakan apa?
asar dulu kemudian baru maghrib. Oke? Nah, ada lagi? Allah bikin Pak Ahlan wasallam hayakumullah. Karena kondisi daerah tempat daripada seluruh umat ini kan tidak sama. Ada yang langsung di dekat pesantren, anak itu dari SD sampai ya seterusnya sampai dia meninggal sudah dengan agama sampai dia taat. Tapi bagaimana di daerah-daerah yang jauh dari pesantren yang orang tuanya tidak tahu apa-apa, dia hidup. Ya terus terang saya dari daerah yang memang terpencil sekali. Saya terang Pak Ustaz menegakkan sholat itu, mendirikan sholat ini sejak waktu saya kawin. Karena pada saat itu saya secara pribadi saya melatih diri saya dalam berumah tangga. Tapi bagaimana kehidupan saya sebelum dari Abdul Malik sampai saya menikah, yang sholat saya begini, saya tinggalkan karena pendidikan agama tidak ada berada di tempat saya. Maka itu memang menjadi dosa saya tercatat di Lauhul Mahfuz yang tidak bisa saya kelola. Apa jalan keluarga saya akan bebas daripada dosa yang saya sudah lakukan dari saya Abdul Malik sampai saya masa perkawinan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wassallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita harus mengetahui alhamdulillah Allah turunkan agama ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bentuk kesempurnaan agama Islam ini Bapak, agama ini bukan agama yang memberatkan. Bahkan agama ini agama yang mudah. Dan bentuk kasih sayang Allah Ta'ala dengan menurunkan agama yang sempurna ini, Allah memberikan syariat tentang taubat. Adapun seseorang semasa kecilnya belum balik, dia nggak pernah sholat, anak kecil tidak kena dosa. Jadi anak kecil sebelum mencapai usia balik, dia tidak sholat, tidak ada dosa baginya. Orang tuanya ketika dia belum mengetahui bahwa diwajibkan baginya mengajarkan anak-anaknya sholat, mudah-mudahan menjadi sebab menjadi sebab hal yang dia akan menjadi sebab dimaafkan dengannya. Kecuali dia sudah tahu wajib mengajari anak sholat, kemudian di masa kecilnya nggak diajari sholat, orang tuanya nanti ditanya oleh Allah. Kecuali dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Adapun jika pertanyaannya sejak mulai balik sampai sebelum menikah, kadang sholat, kadang tidak, kadang ditinggalkan, gimana caranya berlepas diri dari dosa seperti itu? Taubat Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Gimana taubat nasuha itu? Menyesal perbuatan yang masa lalu itu, berazam tidak akan diulangi lagi. Kemudian meninggalkan tiap sesuatu yang menyebabkan kita melupakan sholat. Lalu ketika sudah bertobat, sempurnanya tobat itu dengan cara mengganti kejelekan masa lalu dengan kebaikan. Fa'adbi'is sayyi'atil hasanat tanhuha. Maka gantilah masa lalumu yang jelek dengan hal-hal yang baik, nanti akan menghapuskan dosamu kebaikan. Kebaikanmu itu menghapuskan dosa-dosamu. Kalau masih punya orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Kalau orang tua yang tidak ada, berbuat baik kepada teman-teman orang tuanya. Kalau sudah tidak ada semua yang berkaitan dengan orang tuanya, bersedekah dengan hartanya. Kemudian sempurnakan dengan salat-salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah, salat duha, salat qobliyah dan ba'diyah jangan ditinggalkan, salat malam, salat witir. Tiap-tiap salat yang dianjurkan dalam syariat berupa ibadah yang sunnah, kerjakan. Ingat yang sesuai dengan apa? Sunnah. Dan itu insya Allah akan menjadikan sebab dihapusnya dosa. Adapun dosa masa lalu, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengatakan, kullu ummati ma'afa. Tiap-tiap umat itu akan dimaafkan oleh Allah. Kecuali siapa? Orang yang
terang-terangan dengan dosanya. Walhasil dalam masalah ini tugas Bapak taubat, minta ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, banyak berbuat kebaikan, sedekah dan semisalnya, lalu memperbanyak sholat yang sunnah, bukan mengqadha sholat yang telah berlalu. Aisyah berkata, "Kunna nu'maru an naqdiya siyam wa la nu'maru an naqdiya salat." Kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat, kami diperintahkan untuk mengqadha apa? Puasa. Allah adzan sebelum masuk asar. Tapi sholatnya sudah masuk asar belum? Belum masuk waktu asar, sholat dimulai. Tidak sah sholat. Masjidnya cuma ada di satu tempat tuh nggak ada masjid yang lain. Berarti ada masjid yang lainnya. Tugas yang harus dilakukan menyampaikan kepada takmir masjid bahwa ini belum masuk waktu sholat. Tidak boleh sholat sebelum waktunya, karena Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau seandainya itu yang melakukannya umara, sebuah negeri membuat ketetapan pokoknya sholat zuhur jam 12. Padahal kan kadang-kadang jam 12 belum masuk, dia tidak menggunakan patokan materi jam. Pokoknya jam 12 sepanjang waktu jam 12 sholat zuhurnya. Para ulama menasihatkan kalau ini ketentuan umara pemimpin setempat, kita harus sholat bersama pemimpin dengan niat sholat sunnah. Nanti begitu sudah masuk waktu apa? Sholat, antum sholat lagi. Dikerjakan di rumah bersama dengan keluarga. Ini sebagai bentuk pengamalan firman Allah Ta'ala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kesalahan ulil amri menentukan waktunya. Sebagian para ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan nggak perlu sholat, nggak apa-apa. Tapi jika terancam agama dan jiwanya, dia boleh sholat bersama dengan pemimpin dengan niat sholat sunnah. Nanti kemudian sholat lagi di rumah bersama dengan keluarganya. Oke? Sebagai beberapa tempat misalnya sholat subuh belum masuk waktu, misalnya terlalu pagi sekali bahkan belum kelihatan fajarnya, kemudian sholat subuh, sholat bersama mereka. Tidak timbul fitnah. Tapi begitu kita sudah mengetahui sudah masuk waktu, pulang sholat di rumah bersama dengan keluarga. Oke? Begitu pula sebaliknya. Kalau antum sudah sholat di sebuah masjid, sudah masuk waktu. Kalau antum datang ke masjid lainnya belum sholat, di sana adzan sholat lagi antum bersama mereka. Paham nggak? Antum misalnya di masjid Nasai kan sholat subuhnya diakhirkan nih. Antum duduk di rumah antum. Seperti di tempat saya, jamaah di masjid itu sudah selesai sholat, saya kesini, di sini belum sholat, masih sholat sunnah sih. Di tempat saya itu kalau sholat subuh, jamaahnya sudah selesai, sudah keliling apa namanya tuh, salam-salam udah keliling udah. Saya sampai di sini masih sholat sunnah, masih datang. Nah kalau seperti itu keadaannya, kita sampai di antum sudah sholat di tempat tersebut, kemudian datang lagi ke masjid ini, sholat lagi bersama dengan nilai sunnah. Semoga bermanfaat. Saya lupa kalau hari ini antum kerja ya. Kira anak-anak yang libur. Antum juga libur. Ternyata antum nggak libur. Sudah sampai di sini ikhwan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.